Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu bab 4298 sampai bab 4301. Oke, kita langsung aja. Bab 4298. Kata-kata Ye Chen membuat Fei sedikit terkejut. Dia telah berada di laut selama ini dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang tua sama sekali. Dan kali ini dia tidak melihat orang tua, saudara laki-laki dan perempuannya di rumah Fei. Oleh karena itu, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa setelah paman merebut kekuasaan kakek, dia telah mengusir keluarganya dari keluarga Fei. Dalam keluarga besar, hal pertama yang harus dilakukan kepala keluarga baru setelah menjabat adalah menekan terlebih dahulu saudara-saudara yang lebih menjadi ancaman baginya atau yang selalu tidak menyenangkan. Dan pada saat yang sama, ia juga akan pergi beberapa saudara setia di sisinya sebagai tangan kanan. Setelah negara stabil, saudara-saudara yang setia akan diusir. Dengan cara ini, pada dasarnya, bahkan jika semua ancaman terputus, saudara-saudara yang diusir dari rumah telah menjadi kerabat. Jika Fei Kexin tidak menjadi kepala keluarga, tidak peduli siapa yang hadir, keluarga Fei Kexin tidak akan dapat kembali ke keluarga Fei. Mereka hanya dapat membawa sejumlah kecil aset dan mendirikan bisnis mereka sendiri di luar. Dan sejak itu mereka menjadi kerabat keluarga Fei. Memikirkan hal ini, dia segera menyetakkan gigi dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya bersedia menjadi kepala keluarga Fei." Fei Kexin tahu betul bahwa kepala keluarga Fei tidak mudah untuk bertindak. Dengan usia, pengalaman, dan sumber daya jaringan saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan kursi yang kuat di posisi ini. Tapi dia juga sangat jelas bahwa tidak punya cara lain sekarang. Dia hanya dapat menghadapi kesulitan. Meskipun hal-hal berikut tidak diketahui, menurutnya itu tidak lebih dari membuka jalan di pegunungan dan membangun jembatan di dalam air. Meskipun sulit, masih ada harapan. Melihat Fei Kexin akhirnya menyatakan posisinya, Ye Chen mengangguk puas memandang Fei Shanghai dan berkata, "Jadi, kamu harus bekerja keras untuk sementara waktu untuk menyelesaikan formasi transfer posisi Anda. Hal seperti itu Anda tahu, itu harus legal." "Oke, Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama lain kali." Fei Shanghai tidak berani mengatakan lebih banyak saat ini. Meskipun dia enggan untuk menyerah, dia hanya bisa berjanji berturut-turut. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki hak untuk memilih dan menolak sekarang. Karena Ye Chen sama sekali tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas yang biasa. Dia langsung membawa istana Wanlong untuk membunuhnya dan bahkan menembaknya. Di depannya, cucunya yang berharga. Jika dia membuatnya marah dalam situasi ini, mungkin dia akan mengambil pistol dan menembaknya peluru di dahinya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dia masih menjadi kepala keluarga Fei, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Manfaatkan waktu untuk turun tata dan biarkan Kexin memenangkan kesan yang baik di depan Ye Chen, sehingga mendapat sedikit manfaat untuk dirinya sendiri di masa depan. Ini adalah prioritas yang langsung. Kemudian Ye Chen memandang Fei Yanzhong dan berkata dengan ringan, "Ayah Fei, meskipun kepala keluarga Fei adalah Fei Shanghai, sebagian besar aset keluarga Fei harusnya masih tetap namamu, bukan?" Fei Yanzhong buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, sebagian besar aset keluarga Fei memang atas namaku." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, Anda tidak terlalu muda. Jika Anda benar-benar ingin berumur panjang, Anda masih harus menerimanya. Saya menyarankan agar Anda dapat menyerahkan kendali semua aset di bawah kendali Anda, nama Anda untuk Nona Fei. Karena dia adalah kepala keluarga, Anda harus menyerahkan seluruh negara dan masyarakat kepadanya dan hanya memberinya posisi kepala keluarga, tetapi kendali aset ada di tangan Anda." Beraninya Fei Yanzhong tidak menurut, meskipun dia agak tidak nyaman dan tidak mau di hatinya sekarang. Tetapi sekarang dia benar-benar memikirkannya.
Dia merasa jika saya tidak bisa hidup sampai hari ini dan kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup, Anda akan menjadi sesuatu yang tidak berani saya harapkan sebelumnya. Saat ini, dominasi aset tidak ada artinya. Lebih baik menyerahkannya kepada vacation. Itu bisa dianggap membantunya naik. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan meminta pengacara untuk menyiapkan file nanti dan menempatkan semua aset saya di bawah kendali Casey." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4299. Lagi pula, dia berkata dengan sedikit emosi, "Saya tidak punya 1 atau 2 tahun untuk hidup, dan saya telah mengalami banyak hal, dan saya telah melihat uang." Ye Chen sedikit mengangguk puas dan berkata, "Saya tahu, tidak mudah bagi Anda untuk bekerja keras dalam hidup Anda, dan sekarang, setelah Anda lebih tua dan menghasilkan begitu banyak uang, biasanya itu tidak berarti apa-apa bagi Anda. Dan karena uangnya, bahkan putramu sendiri telah membunuhmu. Ngomong-ngomong, aku merasa sedih untukmu." Yuan Zhong menghela napas dan berkata dengan wajah melankolis, "Tuan Ye, Anda benar, sebelum usia saya, itu tidak memiliki arti positif." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Itu benar biasanya, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk menghabiskan uang." Yuan Zhong terkejut dan dengan cepat berkata, "Tuan Ye, apa maksudmu?" Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. "Bukankah kamu selalu ingin memberi Hao Chundan? Jika saya ingat dengan benar, pada pelelangan di Jinding, Anda meminta harga 210 miliar. Ketika Yuan Zhong mendengarkan ini, meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud Ye Chen, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata langsung berulang kali, "Ya, Tuan Ye, waktu itu memang harga 210 miliar. Bagaimana kau berpikir menanyakan ini?" Ye Chen tersenyum main-main dan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memandangi Fei Kexin dan berkata, "Nona Fei, setelah Anda berhasil sebagai kepala keluarga Fei dan mengambil alih kendali semua aset Tuan Fei, dalam rangka untuk mengucapkan selamat, saya dapat membuat pengecualian untuk memberi Anda kesempatan untuk membeli pil peremajaan." Mendengar ini, Yuan Zhong segera jatuh ke dalam ekstasinya. "Hao Chundan. Tuan Ye bersedia menjual Kexin Hao Chundan. Jika saya bisa mendapatkan pil peremajaan ini, setidaknya saya bisa hidup 10 tahun atau 20 tahun lagi. Apakah ini kasus Sai Weng kehilangan kudanya? Bagaimana kita bisa tahu ini bukan berkah?" Memikirkan hal ini, Yuan Zhong tiba-tiba mulai khawatir lagi jauh di lubuk hatinya. Karena apa yang baru saya Ye Chen katakan sangat jelas, kesempatan untuk membeli Hao Chundan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cucunya Fei Kexin. Apalagi harus menunggu sampai cucu perempuan Kexin menjadi kepala keluarga Fei, mewarisi hak untuk menguasai aset. Dengan cara ini, karakter dan watak cucu Fei Kexin akan diuji. Jika benar-benar menganggap kakeknya serius, dia pasti akan bersedia membayar untuk pil peremajaan. Namun jika dia, seperti putra sulungnya, Fei Shanghai, enggan membayar uang untuk dirinya sendiri, maka dia akan menggunakan keranjang bambu tanpa biaya. Jadi dia memandang Fei Kexin tanpa sadar, matanya penuh antisipasi. Fei Kexin tidak mengecewakan Yuan Zhong. Dia juga berkata dengan sangat bersemangat saat ini, Tuan Ye, apakah yang Anda katakan benar? Bisakah Anda benar-benar memberi saya kesempatan untuk membeli pil peremajaan dengan pengecualian?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Aku, Ye Chen, selalu menepati janjiku." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Yuan Zhong dan berkata lagi, "Pada hari Anda berada di pelelangan, Anda meminta 210 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini, demi Nona Fei Anda, saya akan menghapus pecahan untuk Anda, masing-masing 200 miliar dolar Amerika Serikat." Fei Kexin berkata tanpa berpikir, "Oke, aku akan memberinya." Kita lanjut lagi ke bab 4300. Mendengar keputusan Fei Kexin yang teguh, Yuan Zhong sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Namun, dia juga mengawasinya.
Karena Vacation baru saja mengatakan bahwa dia akan membeli pil peremajaan ini, tetapi dia tidak membuat pernyataan tentang untuk siapa dia membelinya. Fianzong telah mengalami beberapa pasang surut dalam periode waktu ini. Jadi, dia secara alami memiliki lebih banyak kekhawatiran tentang hal semacam ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Vacation menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Kakek, saya akan membayar Tuan Ye nanti, dan saya akan meninggalkan pil peremajaan ini untuk Anda minum." Mendengar ini, Fianzong akhirnya merasa lega dan dia sangat bersemangat sehingga menangis. Dia sangat ingin mendapatkan pil peremajaan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin kurang beruntung dengan Hao Chundan dalam hidupnya ini. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen dan cucunya yang memberinya kejutan besar. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia berkata dengan Tuan Ye, "Tuan Ye, terima kasih, terima kasih. Kebaikan Anda pasti akan diingat di dalam hati saya selamanya." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Fei, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan terlebih dahulu. Meskipun saya bersedia membuat pengecualian untuk menjual pil peremajaan kepada Nona Fei, dan Nona Fei juga bersedia memberi Anda pil peremajaan ini, tapi saya akan memberikan pil peremajaan ini kepada Nona Fei dalam 4 kali angsuran." Fianzong bertanya tanpa sadar, "4 kali?" "Ya," Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Mulai sekarang, saya akan menguangkan 1/4 pil peremajaan kepada Nona Fei setiap 3 tahun, sampai saya menguangkan seluruh pil peremajaan." Ye Chen tahu betul dalam hatinya bahwa jika Tuan Fei tidak hidup terlalu lama, maka posisi Kexin sebagai kepala keluarga tidak akan stabil bagaimanapun caranya. Lagi pula, dia masih memiliki urusannya sendiri dan tidak mungkin untuk mengawal Vacation sepanjang waktu. Jadi, cara terbaik adalah membiarkan Tuan Fei terus hidup. Dan tidak hanya itu untuk membiarkannya hidup, tetapi juga untuk memastikan bahwa ketika dia masih hidup, dia akan berdiri di belakang Vacation dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya. Jika lelaki tua itu mendapatkan pil peremajaan utuh dengan membiarkannya membiayainya sekaligus, maka setelah dia benar-benar menyelesaikan masalah bertahan hidup dalam 10 tahun ke depan, keinginan dan akan kekuasaan di lubuk hatinya kemungkinan besar akan kembali. Dalam hal ini, dia tidak akan lagi menjadi pendukung terbesar Vacation, tetapi juga akan menjadi musuh terbesar Vacation. Itu sebabnya Ye Chen datang dengan strategi menunda pengiriman pil peremajaan. Berikan Vacation 1/4 pil peremajaan terlebih dahulu dan biarkan Fianzong tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup selama 3 atau hingga 5 tahun ke depan. Namun, ini juga akan memberi Fianzong perasaan krisis yang kuat, karena dia masih memiliki 3/4 dari pil peremajaan yang tidak dia dapatkan. Sebagai penjual, Ye Chen hanya mengakui Vacation sebagai pembeli. Jika selama Fianzong ingin mendapatkan sisa pil peremajaan, dia harus tetap mendukung penuh Vacation. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4301. Hanya dengan cara ini, dia dapat memperoleh pil peremajaan yang tersisa di 3 simpul utama yang tersisa untuk mewujudkan keinginannya untuk memperpanjang hidup 10 tahun atau 20 tahun. Fianzong telah hidup selama lebih dari 90 tahun dan merupakan pria dewasa. Dia segera mengerti bahwa Ye Chen melakukan ini karena dia ingin mencubit dirinya sendiri. Namun, bagaimana dia bisa berani tidak puas dengan penanganan Ye Chen sekarang? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati saya. Jika Ye Chen memegang saya, setidaknya saya masih bisa hidup. Jika dia memegang saya, apa cara lain yang harus saya tempuh selain kematian? Karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, semua sesuai dengan keinginan Anda. Saya tidak punya pendapat di bawah ini." Ye Chen mengangguk, memandang Vacation dan berkata kepadanya, "Nona Fei, apakah Anda punya pendapat?" Vacation berkata dengan tergesa-gesa, Saya tidak punya pendapat. Saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Ye." Vacation juga memahami tujuan Ye Chen saat ini, mengetahui bahwa Ye Chen mengawal dirinya sendiri. Dia secara alami sangat terima kasih, dan pada saat tertentu, dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri,
Tuan Ye sangat baik kepada saya dan sangat baik kepada saya. Berat dalam hidupku, apa yang harus aku lakukan untuk membalas 1/10.000 kebaikannya? Pada saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar memikirkan keluarga Fei Anda juga. Pasti membuat Anda stres untuk menghabiskan 200 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus. Dan keluarga Fei akan segera menghadapi krisis reputasi besar dan membayar sejumlah besar kompensasi kepada keluarga korban. Jika Anda memberi saya 200 miliar lagi, arus kas Anda akan direnggangkan. Dalam hal ini, setelah krisis reputasi ini berakhir, bahkan jika Anda ingin keluarga Fei surut kesulitan dan bangkit lagi, likuiditas juga tidak cukup." Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, "Namun, jika Anda mengirimkan pil permajaan dalam batch, Anda juga dapat membayar dalam batch. Anda hanya perlu membayar saya 50 miliar dolar Amerika Serikat setiap kali, dan itu akan berkurang dari 200 miliar menjadi 50 miliar. Untuk keluarga Fei Anda, tentu saja tidak ada tekanan." Vacation berkata dengan cepat, "Tuan Ye sangat baik. Terima kasih Tuan Ye, karena memikirkan keluarga Fei di mana-mana." Fei Enjong juga segera berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ye, Anda benar-benar penyelamat keluarga Fei. Terima kasih." Meskipun dia berkata begitu, Fei Enjong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ye Chen ini benar-benar akan menaruh emas di wajahnya. Dalam 2 atau 3 kalimat, dia akan dengan sengaja mencubit fakta saya dan mengubahnya. Untuk membantu keluarga Fei melalui kesulitan, aku tidak tahu bagaimana dia begitu berkulit tebal di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Ye Chen memandang Fei Shanghai dan Fei Xiaobin dan berkata, "Kalian berdua, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus sepenuhnya bekerja sama dengan semua persyaratan Nona Fei. Dan Anda harus bersinar dalam pengembangan keluarga Fei. Jika saya tahu apa yang kalian berdua pikirkan, saya pasti akan membiarkan orang-orang dari kuil Wanlong datang dan membawa Anda ke Suria untuk mengalami adat dan kebiasaan setempat. Kemudian saya akan memberi Anda tur mendalam selama 5 tahun atau 8 tahun. Suria menjadi rumah kedua Anda." Fei Shanghai gemetaran dan ketakutan. Dia berpikir dalam hati, "Sial, saya lebih suka tinggal di rumah Fei dan menjadi anjing untuk vacation daripada pergi ke Suria untuk mengalami apa yang disebut dengan adat istiadat setempat." Kata-kata nama keluarga Ye benar-benar sangat buruk. Apalagi yang ada di sana untuk mengalami adat istiadat. Apa yang bisa dialami di tempat itu? Bagaimana dengan tur mendalam selama 5 atau 8 tahun? Bukankah itu hanya 5 tahun atau 8 tahun di penjara? Dengan ketakutan, dia buru-buru membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, yakinlah, saya, Fei Shanghai bersumpah demi surga di bawah saya, akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kexin mengelola keluarga Fei, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan dari keluarga Fei." Fei Xiaobin juga membungkuk dan berkata, "Yakinlah Tuan Ye, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda." "Oke," Ye Chen sedikit mengangguk puas dan berkata, "Karena kamu sudah sangat pintar, aku percaya bahwa Nona Fei juga akan mengatur tugas yang relatif nyaman untukmu di keluarga Fei di masa depan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat sekeliling selama beberapa saat dan berkata lagi, "Tapi saya ingin mengingatkan semua orang, mulai sekarang, jangan melakukan apapun intrik yin dan yang palsu, dan jangan meniru kesalahan Fei Hao yang itu." Semua orang mengangguk dan setuju, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen memandang Fei Kexin lagi dan menjelaskan, "Nona Fei, keluarga Fei harus memiliki tim peninjau internal di masa depan, dan setiap anggota keluarga Fei akan diselidiki secara teratur dan ketat secara berkala. Jika ada masalah yang ditemukan, mereka akan dipotong dengan pisau cepat. Jangan beri mereka kesempatan untuk tumbuh." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.